Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwafillah, azakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program Daurah Ilmu Balaghah, sebuah program dari Pesantren Maki Bandung melalui channel YouTube Maki Media Channel. Bersama saya Kulna Rahmat, alhamdulillah ditemani oleh para santri Pesantren Maki. Dan hari ini kita lanjutkan pada Al-Halqatul Ashirah, pertemuan yang ke-10. Dan pada pertemuan yang ke-10 ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Balaghatul Muyassarah, yaitu Al-Musawah. Al-Musawah ya, itu bisa bermakna setara, sepadan, itu yang disebut dengan musawah. Al-musawatu an takunal alfazu biqadaril ma'ani ya. Musawah ya, yaitu keadaan lafaz-lafaz ya, seukuran dengan makna-maknanya. Nahwu, contoh, wala yahikul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Wala yahiku, dan tidaklah menimpa al makrus sayyi'u, makar yang jelek, illa bi ahlihi, kecuali kepada pelaku daripada makar jelek itu ya. Jadi illa bi ahlihi, yang dimaksud dengan hi di sini adalah ahlu makris sayyi ya, pelaku daripada makar jelek. Wa kaqauli syair, dan seperti contoh perkataan syair, penyair, satubdi lakal ayyamu, satubdi akan menampakkan kepadamu al-ayyamu, hari-hari ya. Ma kunta jahilan ya, apa yang dulu kamu tidak tahu ya. Maksudnya adalah hari-hari yang akan dilalui ya, hari-hari yang akan datang itu akan menampakkan kepadamu apa yang dulu kamu tidak tahu. Wa ya'ti kabil akhbar ya, wa ya'ti kabil akhbar, dan akan datang kepadamu dengan berita-berita, man lam tuzawidu, man lam tuzawidi ya, siapa, yaitu orang yang engkau tidak bisa memberi perbekalan padanya ya, seperti itu ya. Al-itoh, penjelasan. Qad alimna annal kalama yajibu an yura'a fihi muqtadal hali. Seperti mana telah kita ketahui bahwasannya kalam ya, yajib itu harus an yura'a, memperhatikan, fihi di dalamnya, muqtadal hal ya, tuntutan keadaan. Wa hadhihi hiyal balaghatu, dan inilah yang disebut dengan balaghah. Wa minal maqamati, dan di antara kondisi-kondisi ya, mayahtaju ila kalamin mutawassitin ya, ada yang membutuhkan kepada perkataan yang pertengahan, la tula fihi wala qisara ya, tidak panjang dan juga tidak pendek, litawasutil wakti, karena waktunya yang pertengahan, awul litawasuti fahmil mukhatabi, atau karena pertengahannya juga pemahaman mukhatab, au litanawu'il mukhatabina ya, atau karena bervariasinya orang-orang yang diajak berbicara, awul lighairi zalika, atau disebabkan karena perkara yang lain gitu. Jadi ketika waktunya memang bukan waktu yang panjang ya, akan tapi juga bukan waktu yang pendek ya, waktunya hanya waktu pertengahan saja, maka ketika kondisi seperti itu kita juga harus berbicara dengan perkataan yang tawassut ya, perkataan yang tidak panjang, tidak bertele-tele, dan juga tidak pendek ya, tidak ringkas. Walaysa fil kalami tawil ma yajzamu fihi ahadun minan nasi bimusawatihi musawatan tamatan lil makna. Walaysa fil kalami tawil ya, dan tidaklah pada perkataan yang panjang ya, ma yajzamu fihi ya, apa yang menegaskan di dalamnya, ahadun ya, seorang pun, minan nas, dari manusia, bimusawatihi ya, dengan kesetaraannya, musawatan tamatan ya, kesetaraan yang sempurna, lil makna bagi makna. Jadi tidak semua orang bisa memahami
bisa memahami setiap perkataan itu ya secara sempurna ya. Walakinnal amro nisbiyun, akan tapi perkara yang seperti ini adalah perkara yang bersifat nisbi ya, perkara yang sifat relatif. Wal hakamu ala dzalika, dan tolok ukur ya atas hal yang seperti itu, min haisul ijmalu ya, wala min haisut tafsilu, yaitu ditinjau secara keseluruhan ya, la min haisut tafsil, dan tidak ditinjau secara terperinci ya. Ya seperti itu ya. Jadi terkait dengan pemahaman seseorang ya, terkait dengan makna daripada kalam ya. Apalagi kalau kalamnya itu adalah kalam yang panjang ya. Itu tentu tidak bisa disamakan ya, setiap pendengar daripada perkataan yang dilontarkan oleh mutakallim ya. Gitu. Wa innama nastati'ul hakama bi anna hadzal kalam musawwin lima'nahu musawatan tamatan ya. Wa innama ya, akan tetapi kita nastati'u mampu ya, nastati'u mampu al-hakama menentukan tolok ukur bi anna hadzal kalam ya, bahwasanya kalam ini musawwin lil makna, yaitu setara dengan maknanya ya, musawwin li maknahu musawatan tamatan ya, dengan kesetaraan yang sempurna. Au musawatan qaribatan ya, atau kesetaraan yang mendekati ya, minha diantaranya fil kalamil qalil ya, pada perkataan yang memang pendek ya. Jadi kalau dalam perkataan yang panjang ya, kita tidak mampu untuk menentukan ukuran ya, tolok ukur kesetaraan, terlebih lagi di dalam pemahaman ya. Apabila perkataannya sudah merupakan perkataan yang begitu panjang, melebar, meluas ya, maka hal yang seperti itu akan menjadi susah ya bagi kita untuk menentukan tolok ukur daripada perkataan tersebut. Kama fil misalainil mazkuraini ya, seperti dalam dua contoh di atas ya. Dua contoh di atas adalah merupakan contoh yang begitu ringkas ya, perkataannya pendek, akan tapi dari sisi makna dia memang musawah ya, setara, seperti itu. Wa amma bima zada ala dzalika ya, dan adapun ya yang lebih dari itu, fa innal mas'alata min babi takrib, maka sesungguhnya permasalahannya adalah min babi takrib, dari bab perkiraan saja. Wa innamal kalamu binisbati lil makna kal libasil ladzi yalbasuhul mar'u. Wa innamal kalam ya, dan sesungguhnya perkataan itu binisbati ya, dinisbatkan lil makna kepada makna kal libas ya, seperti pakaian alladzi yang yalbasuhul mar'u, dipergunakan oleh seseorang ya. Jadi seperti pakaian yang dipergunakan oleh seseorang. Fal ijazu, maka ijaz kalibasis sawatain ya, dia seperti pakaian yang menutup dua aurat saja, yaitu bagian depan dan belakang atau kubul dan dubur. Idza kana al-maqsudu satrahuma fahasab ya, apabila maksud daripada menggunakan pakaian itu hanya untuk menutup keduanya saja ya, fahasab, maka itu cukup ya. Kal halil lati yakunul insan ya, seperti keadaan manusia itu pihak ya, berada dalam kondisi tersebut wahdahu, sedang bersendirian, au ma zaujihi, atau bersama dengan pasangannya ya, maka hal yang seperti itu tidak menjadi permasalahan ketika menggunakan pakaian seperti itu gitu. Nah, ini adalah ijaz ya. Ijaz artinya ringkas, ketika menyampaikan perkataan dengan ringkas, singkat, padat, dan jelas, seperti itu ya. Jadi ketika seperti manusia mengenakan pakaian hanya menutup bagian depan dan belakangnya saja. Wal musawatu ya, adapun musawah kalibasis saubil kamil ya, dia seperti pakaian ya, seperti memakai pakaian al kamil yang lengkap, alladzi yasturul badana kullahu, yang menutup seluruh badannya, ghaira ra'sihi wa ba'di atrafihi ya, ghaira ra'sihi ya, akan tapi tidak menutup kepalanya, wa ba'di atrafihi, dan sebagian ujung-ujung badannya gitu ya. Jadi dia menggunakan pakaian lengkap ya, tapi dia tidak menggunakan penutup kepala dan juga sebagian daripada ujung-ujung badannya ya, misalkan ya lengan gitu kan, ujung kaki gitu.
kal halil lati yakunu piha, ya, seperti keadaan piha, ya, di dalamnya bihadrati, ya, yaitu di hadapan man la yahtasimu minhu, ya, orang yang tidak segan darinya, ya. Jadi tidak merasa segan kepada orang tersebut, min ahlihi, baik dari keluarganya, wa sahbihi, atau juga dari sahabatnya gitu. Jadi itu yang disebut dengan musawah, menggunakan pakaian yang memang pertengahan, ya, tidak disebut pakaian yang menyingkap auratnya juga, tapi juga bukan pakaian yang diperindah gitu ya, bukan tazin juga. Wal itnab, ya, adapun itnab kal libasi zaidi ala zalika. Kalau itnab, ya, secara makna juga kan itnab itu bertele-tele, seperti memakai pakaian tambahan ala zalika, atas pakaian yang tadi disebutkan pada al-musawah, ya, itu pakaian yang sudah komplit, akan tapi tidak menggunakan penutup kepala dan juga penutup kaki misalkan, ya, atau sarung tangan. Nah, kalau itnab ini ya lebih dari itu. Hina yahtajul maqamu ila ziyadatin, ya, ketika kondisinya memang membutuhkan kepada tambahan, ya, kal halil lati yakunu bihal insan fi maqami zinah, ya, seperti, ya, seseorang sedang berada di dalam tempat yang memang menuntut keindahan, ya, fi maqami zinah, dalam tempat yang memang menuntut agar dia memperlihatkan keindahan, ya, pada dirinya, ya, maksudnya memakai pakaian yang rapi, ya, wa inda man yastahi minhu, atau ketika dia bertemu dengan orang yang akan membuatnya malu gitu, ya, membuatnya malu kalau hanya datang sekedar menggunakan pakaian seadanya saja gitu. Maka diperlukan pakaian yang memang layak, ya, dengan kondisi seperti itu, ya. Contoh misalkan ketika kita menyampaikan khutbah kan tidak masalah, misalkan asalkan menutup aurat, ya, kita pakai kaos, pakai celana Levi's misalkan, ya, celana Levi's, ya, apakah ada larangannya gitu? Nggak ada, ya. Akan tapi tentu hal tersebut, ya, tidak sesuai dengan uruf, ya, tidak sesuai dengan dengan kebiasaan. Karena kan kalau kebiasaan, ya, masa ada ustadz, ya, ceramah di mimbar kan pakai celana Levi's, kemudian kaos, ya, walaupun kaosnya misalkan besar, lebar, ya, ada tulisan di depannya, ya, misalkan waliyadzubillah, ya. Nah, tentu hal tersebut tidak pantas gitu. Ya, maka apabila kita jadi ustadz, ya, pakailah pakaian yang memang sopan, pantas gitu kan, apalagi ketika kita berbicara di depan tulab kita, ya. Jadi seperti itu. Apalagi kalau memang untuk ini misalkan khutbah Jumat, ya, apalagi kalau khutbah Idul Fitri, ya, istimewa deh, ya. Kalau khutbah Idul Fitri biasanya lebih istimewa lagi, pakai jas biasanya. Kalau yang sehari-hari nggak biasa pakai jas, kalau khutbah Idul Fitri biasanya suka pakai jas, ya. Itu ya. Jadi ada ijaz ringkas, musawah pertengahan, kemudian itnab itu bertele-tele. Ya. Kita lanjut sekarang pada al-ijaz, ya. Al-ijazu an yakunal makna zaidan ala lafzi. Jadi ijaz itu ringkas lafadznya, tapi maknanya ini banyak gitu, ya. Jadi kalau secara lafaz dia tuh pendek kalau ijaz, tapi kalau secara makna justru dia melebihi daripada lafaz-lafaznya. Nah, seperti itu. An yakunal makna zaidan ala lafzi, yaitu kondisi makna itu lebih dibandingkan dengan lafaznya gitu. Wa huwa nau'ani, dan dia dua hal. Yang pertama adalah ijazu qisar, ya, ijaz qisar. Nah, kalau ijaz qisar memang, ya, kalimatnya itu memang ringkas gitu, ya. Apa yang disebut dengan ijaz qisar, kalimatnya itu memang ringkas gitu, ya. Itu ringkas karena memang perkataan itu ringkas. Paham ya maksudnya ijaz qisar? Yu'abbaru fihi an makna, ya. Yu'abbaru ungkapkan fihi dengannya atau di dalamnya, anil makna, ya, tentang makna, bi ibaratin qasiratin, dengan ibarah yang pendek, ya, min ghairi hazbin. Nah, ini tanpa ada yang dibuang. Jadi kalau ijaz qisar memang kata-katanya itu pendek, paham ya
maksudnya. Kalau ijaz qisar memang kata-katanya pendek gitu. Itu kalau ijaz qisar. Jadi tidak ada yang dibuang di sana, hanya memang perkataannya sudah pendek. Kaqaulihi subhanahu, ya, seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 179, walakum fil qisasi hayatun, dan bagi kalian dalam kisos itu ada kehidupan. Nah, nanti akan kita bahas ya apa yang dimaksud dengan walakum fil qisasi hayatun. Nah, sementara yang kedua disebut ijazu hazbin. Nah, kalau ijazu hazbin itu karena ada yang dibuang. Itu. Paham ya? Jadi ada makna, ada lafaz yang dibuang, akan tapi secara makna dia tetap seperti itu. Wa yakunu bihazbi kalimatin au aksara. Dan dia terjadi dengan menghilangkan satu kalimat au aksara atau lebih. Ma qarinatin, ya, bersama dengan qarinah, ya, dalil penyerta, ya, itu yang disebut dengan qarinah itu apa? Dalil penyerta. Ma qarinatin yatabayyanu bihal mahzub, ya. Ma qarinatin bersama dengan dalil penyerta yang kemudian menjadi jelas apa yang dibuangnya itu. Yatabayyanu, menjadi jelas biha dengan qarinah tersebut al mahzub, apa yang dibuang. Nahu contoh, wa kana wara'ahum, ya, malikun ya'khudzu kulla safinatin ghasba. Wa kana, dan adalah wara'ahum, ya, di belakang mereka, ya, malikun itu ada raja, ya'khudzu kulla safinatin, mengambil setiap perahu itu ghasba, ya, dan gosab, ya, merampas, merampok. Nah, yang dimaksud tentu sapinah yang seperti apa, ya, itu dalam Quran surat surat Yusuf, ya, Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ayat 79. Itu dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 79. Wa kana wara'ahum, ya, dan adalah di belakang mereka malikun, ya, ada raja, ya, khudzu kulla sapinatin, mengambil setiap safinah, setiap kapal, ghasba, ya, dengan cara merampas, merampok. Ai, yakni kulla sapinatin sholihatin, ya, tentu saja yang diambil adalah sapinah yang sholihah, sapinah yang bagus, ya. Sementara kalau yang rusak, ya, tentu tidak. Nah, itu, ya. Jadi apa yang dibuangnya itu? Yang dibuang adalah sholihah. Was alil qaryata. Nah, was alil qaryata juga sama ini. Was alil qaryah, ya, ini surat Yusuf ayat 82. Maksudnya adalah ai ahlaha. Ini kan saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, gitu kan? Mereka mengatakan, ya, tanya saja penduduk kampung, gitu, ya. Kenapa? Karena berita itu tidak ada satupun yang terlewat dari mereka terkait dengan beritanya, gitu. Maka was'alil qaryah, dan tanyalah kampung, maksudnya adalah was'al ahlal qaryah. Itu surat Yusuf, ya, ayat 82. Kemudian wa nahwu, contoh yang lain, anidrib bi asaqal bahra fanfalaqa. Ya, ini Al-Qur'an surat apa? Asy-Syu'ara ayat berapa? 63, ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Anidrib bi asaqal bahra, ya, hendaklah engkau pukul dengan tongkatmu itu lautan, fanfalaqa, maka terbelah. Ya. Nah, di situ ada yang dibuang apa, yaitu padorobahu fanfalaqa. Ya, maka kemudian Nabi Musa memukulnya, fanfalaqa, maka kemudian terbelahlah lautan itu. Wa nahwu, dan contoh yang lain, ya, itu Quran surat Yusuf ayat 45 sampai 46, ya. Di sana ana unabbiukum bi ta'wilihi fa'arsiluni. Saya akan memberitahukan kepada kalian bi ta'wilihi, dengan takwilnya, fa'arsiluni, maka kirimlah, ya, kirimlah kepadaku. Yusufu ayyuhasiddiq, ya, Yusuf ayyuhasiddiq, ai fa'arsiluni ila Yusufa. Nah, jadi fa'arsiluni, maka antarkanlah aku kepada Yusuf, gitu, ya. Fa'arsaluhu, maka kemudian mereka mengantarkannya. Faqala ya Yusufu, maka kemudian dia berkata, wahai Yusuf, gitu.
ya. Ini kan apa, al-ajiz ya. Dia minta tentang takwil ya. Takwil mimpi itu. Anna unabbiukum bi ta'wilihi fa arsiluni ya, ay fa arsiluni ila Yusuf. Fa arsaluhu, maka kemudian mereka mengantarkan. Faqalu ya Yusuf ya, wahai Yusuf. Baik, al-idah. Penjelasan. Ta'tamidul arabiyatu bi kasirin min maqamatiha 'alal ijaz. Bersandar bahasa Arab ya, bi kasirin min maqamatiha, pada kebanyakan dari maqamatnya, dari kebanyakan tempat-tempatnya, kondisi-kondisinya, 'alal ijaz ya, atas ijaz. Bal arrafa ba'duhum al-balaghata bi annaha al-ijaz. Bahkan ya, sebagian yang lain memberikan takrif bahwasanya balaghah itu adalah ijaz sendiri. Walihada, oleh sebab itu ya, qalu mereka berkata, khairul kalami maqalla wadalla. Sebaik-baiknya pembicaraan adalah yang sedikit, ringkas, wadalla, akan tapi dia mampu untuk menunjukkan ya. Jadi perkataannya ringkas, akan tapi mampu untuk menunjukkan kepada orang lain ya. Wal kalamul mujaz ahkamu wa adakku wa al-khosu ya. Sementara kalam yang ringkas itu ahkam ya, dia lebih kuat ya, asbat, lebih kuat, wa adakku ya, lebih detail, wa al-khosu, dan lebih ringkas ya. Jelas lah, namanya juga kalam yang ringkas ya. Ahkam, akwa ya, ahkamu itu akwa, wa adakku lebih detail, wa al-khosu, dan lebih ringkas. Wal kalamul mabsut ya, adapun perkataan yang panjang, abyanu, itu lebih jelas ya, wa akhlasu, dan lebih menyelesaikan masalah gitu ya. Paham ya perbedaan antara kalam yang apa, perbedaan antara kalam yang ringkas dengan kalam yang mabsut ya. Kalau kalamnya itu ringkas, memang dia ringkas ya. Tapi ya terkadang ringkas itu memang tidak bisa dipahami juga ya oleh seseorang gitu. Maka terkadang juga memerlukan kalam yang mabsut, dia lebih jelas, wa akhlas ya, dan juga lebih bisa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tuh. Dengan apa? Dengan perkataan yang panjang. Wa ahlul ma'ani ya, yuqassimuna al-ijaza ila qismaini ya. Dan ahlul ma'ani yuqassimuna, mereka membagi al-ijaz ila qismaini, ijaz kepada dua bagian. Yang pertama adalah ijazu qisarin ya, ijaz qisar ya, dia ringkas karena memang kalimatnya ringkas gitu. Bi an yakuna kasirul makna qalilal lafzi, yaitu ya keadaan kalamnya itu bi an yakunal kalamu itu. Jadi ada isim kana yang dibuang situ. Bi an yakunal kalamu ya kasirul makna qalilal lafzi, itu keadaan daripada kalamnya itu ya banyak maknanya tapi sedikit lafaznya. Wala yakunu fihi hazbun, akan tapi di sana tidak ada yang dibuang. Wa khairu misalin lahu al-ayat, wa khairu misalin lahu, dan sebaik-baiknya contoh baginya ya adalah al-ayatul mazkuratu, yaitu ayat yang sudah disebutkan tadi. Walakum fil qisasi hayatun, dan bagi kalian di dalam kisos ada kehidupan. Fa inna fi hadzal lafzi ya, karena sesungguhnya pada lafaz ini minal ma'ani ya, dari makna-makna mayatulu syarhu ya, apa yang menjadi panjang tuh penjelasannya. Wa yataddihu dzalika, dan menjadi jelas hal tersebut ya, bimuqaranatihi, dengan memperbandingkannya, biqaulil arabi, dengan perkataan orang Arab, al-qatlu anfa lil qatli ya, pembunuhan itu meniadakan pembunuhan gitu ya, al-qatlu anfa lil qatli ya. Fa innahu ya, maka sesungguhnya dia ya, aujazu ya, aujaz lebih ringkas, wa absahu ya, dan lebih fasih, wa ablagu, dan lebih balik gitu ya. Jadi al-qatlu anfa lil qatli, pembunuhan itu meniadakan pembunuhan. Paham ya? Maka
walakum fil qisasi hayatun, ya maksudnya ketika seseorang itu membunuh, ya, maka dia akan terkena pembunuhan lagi, sehingga apa? Sehingga menjadi takut untuk membunuh. Itu. Ya, dan di sana ada perkataan orang Arab, al-qatlu anfa lil qatli. Pembunuhan itu meniadakan pembunuhan. Zakara al-Qazwaini, dilihat catatan kaki di bawah. Zakara al-Qazwaini, ya, fi talkhis, ya. Berkata al-Qazwaini dalam kitabnya Talkhis, fadlul ayati ala kalamil arab hadza. Nah, kelebihan daripada ayat atas perkataan orang Arab ini min sab'ati wujuh, ya, itu dari 7 sisi. Wa ausalaha al-Alusi, dan bahkan menyampaikannya al-Alusi fi tafsirihi, dalam tafsirnya, tafsir al-Alusi, ila asyrah, sampai 10. Jadi mana yang lebih utama? Yang lebih utama yang mana? Apakah walakum fil qisasi hayatun atau al-qatlu anfalil qatli? Tentu ayat Quran, walakum fil qisasi hayatun. Karena jelas yang disebut dengan pembunuhannya itu ya kisos. Paham ya? Ini bukan sekedar membunuh gitu. Ya, tapi di sana adalah kisos. Seperti itu ya. Taib yang kedua adalah ijazu hazbin. Ijaz dengan cara membuang, kama fil amsilatil mazkurati, dia menjadi ringkas karena ada yang dibuang gitu. Kalau ijazu kisarin, dia ringkas karena ringkas. Wa ijazul hazbi, ya, maksudun min maqasidil bulagho. Dan ijaz hazbi, ya, dia adalah tujuan, ya, dari tujuan-tujuan balago. Ya, wa huwa laiku bi ahlil hikmah, ya, dan dia layak bagi ahlul hikmah. Ya, wa ja'alahu Ibnu Jinni, ya, minasyaja'atil arabiyyati, ya. Dan menjadikannya Ibnu Jinni, ya, dari diantara keberanian dalam bahasa Arab. Ya, lima fihi min jur'atin alal iktidar. Ya, dengan apa yang terdapat di dalamnya, ya, yaitu apa? Jur'ah, keberanian, alal iktidar, ya, untuk menakdirkan, ya, memperkirakan, ya, alal iktidar. Gitu. Ya, jadi begitu. Makanya ada apa? Wa takdiruhu, nah itu. Ya, dalam bahasa Arab kan seperti itu. Takdiruhu huwa, nah itu adalah jur'ah alal iktidar, seperti itu. Ya, jadi memperkirakan. Akan tapi apa? Ya. Iktidar wasiqati bil muhatab. Akan tapi dia mampu untuk meyakinkan orang yang diajak bicara, gitu. Paham ya? Gitu. Jadi ini diantara syaja'ah Arabiyah itu. Wal amsilatul lati dzakarnaha fil musnad ilaih, ya, dan contoh-contoh yang telah kami sebutkan dalam musnad ilaih wal musnad, ya, musnad wa muta'allaqatul fi'li, dan juga muta'allaqatul fi'li, syawahidu, ya, adalah merupakan bukti-bukti penguat, syawahidu sidqin, bukti-bukti yang benar, ya, ala anal hazba, bahwasanya membuang, fi maudihi, pada tempatnya, ablagu minazikri, dia lebih sampai dibandingkan dengan menyebut, ya. Tinggal antum ulang kembali kan yang terkait dengan apa? Musnad dan musnad ilaih. Ta'amalil hazba fi ayati was'alil qaryah. Renungilah, sok merenung. Ya. Sudah? Ya. Wa ta'amalil makna hazba fi ayatin. Ya, maka renungkanlah, ya, hazab, ya, membuang fi ayatin was'alil qaryah. Asluhu was'al ahlal qaryati li'annahum humul ladzina yus'aluna haqiqatan. Iya, betul. Karena sesungguhnya mereka, siapa mereka itu? Ahlul qaryah alladzina yus'aluna haqiqatan. Orang-orang yang ditanya, ya, pada hakikatnya. Walakinnahum aradu, akan tetapi mereka aradu, menginginkan, annal khabara, bahwasanya berita itu lam yakhfa, ya, tidak tersembunyi, ala ahadin, ya, atas seseorang pun min ahliha. Itu memang sebar itu apa, khabarnya itu sudah
sudah tersebar, wa annahu qad za'a ya wa sya'a, dan sesungguhnya kabar tersebut za'a telah tersiar, wa sya'a dan telah tersebar. Falam yabqa makanun, maka tidak ada tempat yang tersisa pihak di dalamnya, dalam kampung tersebut, illa balaghahu al khobaru, kecuali sudah sampai kepadanya tentang khobar gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan ijaz ya. Baik, terakhir untuk hari ini yaitu al-itnab ya. Wal itnab ya, di bawah ada catatan kaki. Yuqalu fil lugati ya, al-itnab atnabal bahru. Atnabal bahru, panjang lautan itu. Ai yakni tola majrohu, yaitu panjang alirannya. Wa atnaba pulanun bil adwi ya, dan pulan memperpanjang dalam permusuhannya ya. Ai am'ana wa ta'ada ya, orang itu kemudian menjauh dan menghindar dan menjauh. Wa atnaba fil kalam ya, wa atnaba fil kalam ya, bertele-tele dalam pembicaraan ya. Au al amru balagha wa aksaro. Nah, yaitu urusannya melebih-lebihkan dan membanyakan pembicaraan gitu ya. Jadi kalau yang disebut dengan atnaba fil kalam adalah orang yang membanyakan pembicaraannya. Paham ya? Al itnabu, itnab ada ulmaani ya, dia adalah menyampaikan makna-makna. Ada ulmaani menyampaikan makna-makna bi alfazin zaidatin alaiha, dengan lafaz-lafaz yang justru melebihi maknanya gitu. Li faidatin, disebabkan untuk mendapatkan faidah. Walahu turukun kasiratun, dan dia memiliki turukun kasiratun ya, memiliki cara-cara yang banyak. Minha, diantaranya yang pertama adalah al-idahu ba'dal ibham, yaitu kejelasan setelah kesamaran ya. Jadi menjelaskan setelah sesuatu yang samar ya. Dan contoh di sini adalah Al-Hijr ayat yang ke-66 ya. Wa qadayna ilaihi dzalikal amra ya, dan telah kami tetapkan ilaihi, atasnya, zalikal amra, perkara tersebut ya. Anada biroha ulai, bahwasanya kesudahan mereka maktuun musbihin, itu akan ditumpas habis ya di waktu subuh. Itu nanti akan ada penjelasan ya, apa yang disebut dengan al-idah ba'dal ibham. Yang kedua adalah zikrul khasi ba'dal am, menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Nahwu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala dalam hal ini Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawat ya, jagalah ya atas salat-salat, wassalatil wusta, dan salat yang pertengahan, salat asar maksudnya ya. Nanti akan ada penjelasannya, kita baca dulu matanya. Kemudian yang ketiga adalah zikrul ami ba'dal khas. Nah, kali ini kebalikannya, menyebutkan yang umum setelah yang khusus. Nahwu qaulihi ta'ala, contoh adalah firman Allah Ta'ala, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Rabbana, ya Allah, ighfirli, ampunilah aku, wali walidayya, dan juga kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan bagi orang-orang yang beriman. Yauma yakumul hisab, pada hari ditegakkannya hisab ya. Ini nanti akan ada penjelasan ya, apa yang sebenarnya zikrul ami ba'dal khas. Yang keempat adalah al-i'tiradu litanzih ya. Apa itu al-i'tirad litanzih? Al-i'tiradu litanzih artinya adalah sisipan ya, untuk menyucikan. Nahwu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, wa yaj'aluna lillahil banati, dan mereka menjadikan bagi Allah anak putri-putri, subhanah, maha suci Allah. Walahum ma yastahun ya, dan bagi mereka apa yang mereka sukai. Itu yang pertama ya, itu litanzih ya. I'tirad itu bisa litanzih, ini yang pertama. Yang kedua adalah aulid doa ya, contoh yang untuk li doa ya, al-i'tirad li doa itu kaqauli syair, seperti contoh perkataan syair, innas zamanina ya, sesungguhnya usia 80 tahun itu ya,
wa bulig taha, dan semoga engkau disampaikan kepadanya. Nah itu ya, kalau kita i'tirad di ahli doa itu apa misalkan syafaqallah, rahimahullah, ya, hafizahullah, itu adalah i'tirad di ahli doa, ya, al-i'tirad di doa. Qad ahwaj, ya, qad ahwajtu, qad apa nih, ahwajat, ya, qad ahwajat sam'i ila turjuman, qad ahwajat sam'i ila turjuman, sungguh telah membutuhkan pendengaranku kepada turjuman, ya, turjuman, penerjemah, ya, orang yang bisa menyampaikan maksud dari orang yang berbicara dengannya, ya. Itu yang keempat, ya, al-i'tiradu litanzih. Kemudian yang kelima adalah at-tajil, ya. Apa itu tajil? Tajil adalah mengaitkan, ya, mengikatkan satu kalimat, ya, kepada kalimat yang sebelumnya. Itu yang sebenarnya tajil, ya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, ya, innal batila kana zahuqa. Itu, ya. Wa qul ja'al haqqu, ya, dan katakanlah telah datang kebenaran, wa zahaqal batilu, dan lenyaplah kebatilan. Innal batila, nah ini, ya, tajil itu. Jadi mengaitkan kalimat yang ini kepada kalimat sebelumnya. Innal batila, sesungguhnya kebatilan, kana zahuqa, itu pasti lenyap, gitu, ya. Lanjut, ya, selanjutnya adalah at-tatmim, ya. Tatmim artinya penyempurnaan. Nahu contoh, wayut imuna ta'ama ala hubbihi, nanti akan ada penjelasannya. Wayut imuna ta'ama ala hubbihi, dan mereka memberikan makanan, ya, ala hubbihi, kepada orang yang dicintainya, gitu, ya. Surat apa ini? Al-Insan ayat 8, ya. Yuk lanjut, yang ketujuh adalah al-ihtiras, ya. Ihtiras, ya, ini mengantisipasi, wa huwa an yu'ta bi kalamin, ya, yaitu didatangkan dengan satu kalam yarfa'u tawahuma ghairil maksud, ya, yang maksudnya adalah untuk mengangkat kesalahpahaman yang tidak diinginkan, ya, itu. Jadi ihtiras, ya, kaqauli syair, seperti perkataan syair, pasako diyaroka, ya, maka menyirami rumahmu, ya, ya, hujan itu menyirami rumahmu, ghairu mufsidiha, akan tetapi tidak merusakkan rumahmu, gitu, ya. Nah, apa yang menyirami saubur robi, yaitu hujan musim semi, gitu. Jadi hujan musim semi itu terus menyirami rumahmu, itu, ya, ghairu mufsidiha, dia tidak merusakkannya. Wadimatun tahmi, akan tapi hujan tersebut terus, ya, tercurah sehingga terjadi apa? Banjir. Tuh. Ya, itu yang ke-6, yaitu at-tatmim. Ke-7, ya, ihtiras. Itu ghairu mufsidiha, itu ihtiras itu. Untuk menunjukkan bahwasanya hujan itu tidak merusakkan rumah. Ya, dia terus mengalir. Paham, ya? Dia terus mengalir, akan tapi tidak merusakkan rumah, gitu. Akan tapi kemudian terjadi banjir, gitu. Yang ke-8 adalah at-tikrar. Tikrar artinya pengulangan. At-tikraru litaukid. Nah, ini mah sudah ini, ya, biasa ini dalam ilmu nahwu juga ada, ya. Nahwu qoulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, kalla saufa ta'lamun, jangan begitu, kelak kalian akan mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian jangan begitu, kelak kalian akan mengetahui, ya. Al-idah, penjelasan. Al-itnabu yuqabilul ijazah. Nah, itnab itu, ya, sebagai perbandingan atau lawan berhadapan-hadapan dengan ijaz, gitu, ya. Kalau diibaratkan, ya, ijaz itu berhadapan-hadapan dengan itnab, maka wasitnya itu siapa? Musawah, gitu, ya, paham? Gitu. Jadi ijaz itu berhadapannya dengan apa? Dengan itnab, ya, bukan dengan ramdhani, ya, ijaz itu, ya. Gitu. Wa takunu fihi al-alfazu zaidatan alal makna, ya. Dan terjadinya atau keadaan dalam
itnab itu al-alfaz dan keadaan lafaz-lafaz dalam ijaz itu dalam itnab itu zaidatan alal makna, melebihi atas maknanya. Li gordin balagiyin, ya, dengan tujuan balagi tentu, ya, tujuannya adalah yang bersifat balagi. Yazidul kalama husnan wa jamalan, ya, menambahkan dalam pembicaraan itu apa? Kebagusan dan keindahan. Wa huwa fil Qur'ani kasirun, dan dia di dalam Quran itu banyak. Walahu turukun mukhtalifatun, dan memiliki cara-cara yang berbeda-beda. Kama fassalnahu fil matni, seperti mana telah kami pisahkan dia dalam matan. Telah kami uraikan di dalam matan. Ya, kama fassalnahu fil matni, seperti mana kami telah uraikan di dalam matan. Ya, wa nuwaddihul amsilatal mazkurata misalan, dan telah kami jelaskan, ya, dan kami menjelaskan wa nuwaddihul amsilata, dan akan kami jelaskan contoh-contoh yang telah disebutkan, misalan satu demi satu. Fapil misalil awal, ya, maka dalam contoh yang pertama, ya, lafzu al-amru, yaitu lafaz al-amr, bil ayati mubhamun, ya, dia itu mubham, gitu, ya. Wa waddahahu ma ba'dahu, dan menjelaskan apa yang setelahnya. Wa huwa, yaitu dabiroha ula, kesudahan mereka itu maktuun musbihin, ya, ditumpas habis di waktu subuh. Wa hadza tawdih ya yazidul makna takriran, dan penjelasan ini menambah makna, ya, takriran, ya, secara untuk mengokohkan maknanya, ya. Wasabatan, ya, sabat, menambah kokoh, menambah jelas, bizihni sami, ya, di telinga orang yang mendengar, gitu, ya. Jadi yang disebut dengan urusannya itu, ya, kan di situ ada wa qadaina ilaihi dzalikal amra, ya, anna dabira haula'i maktuun musbihin, gitu. Kemudian yang sudah ada wafil misal lisani utipat wasalawatil wusta. Nah, diatopkan wasalawatil wusta. Wahia minas salawatil khamsi, dan dia adalah diantara salat-salat yang 5 ala salawat, ya. Min babi atfil khos. Nah, ini kalau ini adalah babnya adalah atop, mengatopkan yang khusus kepada yang umum. Salat itu bersifat umum, ya. Kemudian datang setelah itu atop, yaitu apa yang khusus, yaitu salat wusta. Dan yang disebut dengan salatul wusta adalah salatul asar. Wal ghardu min zalika, dan maksud hal itu adalah at-tanbih, yaitu tanbih, yang memberikan penegasan, peringatan ala sya'ni hadhihi shalah, atas pentingnya salat ini. Ya, jadi memang salat ini adalah salat yang sangat penting. Wal hassu alal muhafazah, ya, dan hassu, ya, memberikan dorongan alal muhafazati, ya, untuk menjaga alih atas salat tersebut. Wal i'tina'i biha, ya, dan juga untuk memberikan perhatian lebih terhadap salat tersebut. Taib wa aksuhu al-misal, ya, al-misalus sadis, ya, dan kebalikannya adalah contoh yang ketiga, yaitu alladzi dzukira fihi awalan, yang disebutkan pertama kali adalah al-walidain, ya, wahum ba'dun min ba'duman, ya, yashmaluhum, ya, lafzul mu'minin, ya, dan mereka, ya, tentu al-walidain itu adalah yang meliputi lafaz mukmin, ya, itu. Wahwa, dan dia adalah min babi zikril am ba'dal khos, itu menyebutkan yang umum setelah yang khusus. Wal ghardu min zalika, dan maksud dari hal tersebut al inayatu bil khos, yaitu memberikan perhatian kepada yang khusus. Haitsu, ya, qaddama zikrahu, yaitu ketika didahulukan penyebutannya wahdahu. Ya, jadi, ya, ini menunjukkan bahwasanya orang tua memiliki kedudukan yang lebih dibandingkan dengan mukmin yang lain. Sumaja'a ba'dahu lafzun, ya, yashmulu man adahu kama yashmaluhu, dan datang setelahnya adalah lafaz yang meliputi yang selainnya, ya, yang meliputi yang selainnya kama yashmaluhu, seperti lafaz itu juga meliputi si kedua orang dua tadi dan juga seluruhnya orang yang beriman.
Faka'annahu zakarahu maratain, seakan-akan dia menyebutkannya dua kali. Baik. Nah, terakhir ya. Wa fil misali rabi, dan di dalam contoh yang keempat, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, subhanahu jumlatun i'tiradiyatun. Nah, dia adalah jumlah i'tiradiyah, jumlah sisipan, litanzihil maula azza wa jalla, untuk mengagungkan Allah azza wa jalla. Wal i'tiradu an yu'ta baina kalamain, ya. Dan i'tirad itu adalah didatangkan antara dua perkataan muttasilaini yang bersambung fil makna, dalam makna, bijumlatin, dengan satu jumlah atau aksar, ya. Jadi ya sebenarnya itu adalah perkataan yang tersambung gitu. Akan tapi kemudian datang sisipan. La mahalla laha minal i'rab, ya, tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Ligor ditanzihi, ya, untuk maksud tanzih, kama fil ayati awid doa, ya, seperti contoh dalam ayat atau doa yang tadi gitu ya. Kan tadi ayatnya seperti itu, ya. Wa yaj'aluna lillahil banat, ya, dan mereka menjadikan bagi Allah al-banat. Sementara kan Allah tidak memiliki anak dan tidak diperanakan, maka subhanahu, maha suci Allah. Nah, kemudian atau doa seperti tadi, inna samanina wa buligtaha, ya, qad ahwajat sam'i ila turjuman, seperti itu. Nah, itu adalah doa, ya. Itu kama fil baiti, seperti mana dalam bait syair. Fa inna qala syair, ya, karena sesungguhnya perkataan syair, wa buligtaha du'aun lil mamduh, ya, itu adalah merupakan doa bagi yang dipuji, bi an yuballighahu Allah, ya, agar Allah menyampaikannya as-samanina aman, ya, kepada usia 80 tahun. Wa nahwu, dan contoh, kana rahimahullah, kana rahimahullah adalah rahimahullah aliman amilan, orang yang berilmu lagi beramal. Nah, itu rahimahullah itu i'tiradiyah li doa, ya. Kana rahimahullah, ya. Atau Syekh Abdul Aziz bin Al-Harbi hafizahullah, ya, itu ada i'tiradiyah li doa. Lanjut adalah al-misalul khamis litajil. Nah, tajil di sini ada maknanya, wa huwa an yu'ta bi jumlatin tashtamilu ala makna jumlatin qablah. Nah, itu ya. Jadi mengaitkan, ya, atau didatangkan satu jumlah yang dia mengandung, meliputi ala makna jumlatin qablah, atas makna yang sebelumnya. Kan tadi seperti itu ya. Wa qul ja'al haqu wa zahaqal batil, ya. Innal batila kana zahuqa, ya. Jadi mengaitkan kalimat yang datang, ya, sesudahnya kepada kalimat yang sebelumnya. Begitu. Itu yang sebenarnya tajil, ya. Seperti itu. Ya. Litaukid, ya, untuk penegasan, ya, untuk penguat, kama fil ayat, ya. Sudah jelas lah ya itu. Jadi sudah menjelaskan juga. Al-misalu sadis, ya, contoh yang keenam, litatmim, ya, untuk menyempurnakan. Wa huwa an yu'ta bi jumlatin ba'da kalam, ya, yaitu didatangkan jumlah setelah perkataan, la yuhimu khilafal maksud, ya, agar tidak memberikan salah arti, ya, gitu. La yuhimu, ya, tidak menyebabkan kesalahan, ya, menyelisih maksud gitu. Linuktatin, ya, karena satu poin, li kal mubalaghati, seperti untuk melebih-lebihkan. Nahwu contoh, wayut imuna ta'ama ala hubbihi. Ini maksudnya adalah hubu ta'am. Ya, wayut imuna ta'am, dan mereka memberikan makanan ala hubbihi, atas pencinta, ya. Pencinta apa? Yaitu pencinta makanan, gitu. Baik. Wa misalu sabi, dan contoh yang keenam, lil ihtiras, ya. Wa hadza bi qawlihi bil baiti ghairu mufsidiha. Itu ihtiras, ya, untuk antisipasi kesalahpahaman gitu. Li anna suqya nau'an, ya, karena suqya atau limpahan air itu, ya, ada dua. Yang pertama adalah suqya rahmatin, ya, yaitu suqya rahmat, ya. Jadi curahan air dengan rahmat, ya,
curahan kasih sayang maksudnya. Wasukia azabin ya. Dan curahan air azab. Payah tamilul kalamu ya, maka mengandung kemungkinan pembicaraan itu an yuhima ya, menyebabkan kesalahan. Annaha, bahwasanya adalah sukia azab. Ya, air hujan yang turun itu adalah ya, cucuran air azab gitu. Pahtarosa, maka kemudian penyair mengantisipasi biqaulihi ghairu mufsidiha. Ya, mengantisipasi agar jangan sampai menjadi salah pemahaman. Bahwasanya sukia yang dimaksud di situ adalah sukia rahmah dan bukan sukia azab. Ya, gitu. Dan yang terakhir wal misalul samin lit tikraril mufid ya, untuk memberikan pengulangan yang memberikan faidah. Ya, bahwa bil ayataini, dan daya di dalam dua ayat itu lil inzari ya, untuk memberikan peringatan, wat taukid, dan juga penguatan. Wa qaqul subhana fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini juga sama ya. Tikrar itu emang untuk taukid aja sih ya, kebanyakan gitu. Taukid apa namanya? Lafzi ya, li taukid ya. Wa takrir li taukidi wa takriril makna, untuk menegaskan, wa takrir dan menetapkan ya, mengokohkan takrir itu. Wa takriril makna, untuk menetapkan dan mengokohkan arti fi zihni sami, pada telinga, pada pikiran orang yang mendengar. Wa qad yakunu tikraru litulil fasli. Ini juga terjadi tikrar itu karena panjangnya fasal ya. Jadi ya, masih lama gitu kan fasal. Litulil fasli ya, au at-talazuzi bi dzikrihi. Bisa juga karena memang merasa lezat saja ya dengan menyebutnya. Insyaallah panjang ya kajiannya hari ini, nggak apa-apalah ya, biar cepat selesai. Ya, tapi alhamdulillah ya, dengan ini berakhir nih untuk ilmu ma'ani ya. Dan insyaallah nanti mulai hari Senin kita akan membahas ilmu bayan ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Baik. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang ingin menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk pengembangan program dan juga operasional pesantren Maki Bandung Yayasan Amal Mata Hati, dipersilakan untuk menyalurkan donasi terbaik Anda bisa melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 131 0041220122 atas nama Amal Mata Hati, atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 704966227 atas nama Yayasan Amal Mata Hati. Konfirmasi di 085795555657. Atau bagi Anda yang ingin berdonasi via Kris, dipersilakan bisa menggunakan aplikasi Oppo, GoPay, Link Aja, ShopeePay, Beca Mobile, Dana, Livin Mandiri, BSA Mobile atau BN Mobile. Seluruh donasi yang terkumpulkan akan dipergunakan untuk program-program kebaikan pesantren Maki dan Yayasan Amal Mata Hati. Alhamdulillah ya, sudah selesai materi kita. Haturkan terima kasih jazakumullah khairul jaza kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah menyaksikan program ini, juga kepada seluruh santri pesantren Maki yang telah membersamai di dalam tasjilat ini. Saya Kurnia Rahmat undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.